Pada tanggal 14 Januari 1974, pesawat Super DC-8 JAL mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma. Pesawat itu membawa Perdana Menteri Jepang Tanaka yang berkunjung ke Jakarta untuk melakukan pertemuan dengan Presiden Soeharto. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Januari 1974, pertemuan pun dilakukan di Istana Presiden. Pagi harinya, tanggal 15 Januari 1974, Perdana Menteri Kakue Tanaka dan rombongan mengadakan perundingan dengan Presiden Soeharto di Istana Merdeka. Pertemuan ini membicarakan kesepakatan di antara kedua negara, salah satunya tentang penanaman investasi asing Jepang di Indonesia. Pertemuan ini bukanlah pertemuan biasa, melainkan sebuah kesepakatan yang menguntungkan pemodal asing yang mengakibatkan berbagai kerusuhan di awal pemerintahan Orde Baru. Oleh karenanya, para aktivis, mahasiswa, dan pelajar melakukan long march atau demonstrasi dari Salemba ke kampus Trisakti. Namun, aksi ini direspon oleh aparat dengan aksi represif aparat terhadap para demonstran. Alhasil, belasan korban berjatuhan dan ratusan korban lainnya mengalami luka-luka. Terlepas dari siapa yang bertanggung jawab dan siapa yang diuntungkan dalam peristiwa ini, peristiwa Malari merupakan satu dari sekian peristiwa kerusuhan dan kerepresifan aparat Orde Baru yang mengakibatkan banyaknya korban jiwa melayang. Bahkan, tidak sedikit pula yang hilang hingga saat ini. Video ini merupakan video episode kedua dari 2 seri tentang pemerintahan Orde Baru yang akan membahas tentang sisi gelap pemerintah Orde Baru atau yang dikenal dengan Orde Militer dengan tangan besinya. Setelah mendapatkan mandat surat perintah 11 Maret atau Super Semar 1966, pada tanggal 12 Maret 1967, Letjen Soeharto diangkat menjadi presiden kedua menggantikan Soekarno. Dan oleh karenanya, Presiden Soeharto bertanggung jawab menyelamatkan Indonesia dari kehancuran ekonomi dan politik. Berbagai perbaikan, program, dan kebijakan yang dilakukan dapat menguntungkan Indonesia, terlebih mendatangkan dukungan bagi Soeharto karena Presiden Soeharto dianggap mampu mengemban aspirasi rakyat dan membuka jalan bagi tegaknya rezim Orde Baru. Bahkan, di masa itu juga Indonesia dikenal sebagai macan Asia. Namun, meski mempunyai sisi gemilang yang dinilai mampu memajukan Indonesia, rezim Orde Baru juga menyimpan sisi gelap selama puluhan tahun demi memastikan stabilitas dan kelanggengan rezimnya. Pada akhirnya, Presiden Soeharto yang berlatar belakang militer itu bertransformasi menjadi sosok pemimpin yang otoriter. Bahkan, ia tidak segan-segan menyingkirkan siapapun yang dinilai mengancam kekuasaannya. Sebagaimana menurut Salim Said dalam menyaksikan 30 tahun pemerintahan otoriter Soeharto, dengan kebijakan tangan besi bersarung sutra, secara perlahan Presiden Soeharto dapat mengontrol negara. Hal inilah
yang membuat Presiden Soeharto mendapat julukan Presiden si Tangan Besi. Gaya tangan besi Soeharto sebenarnya sudah nampak di masa awal ia menjadi presiden. Pada tahun 1967 hingga tahun 1970-an misalnya, pemerintah Orde Baru menangkap dan menahan sebanyak 50.000 hingga 100.000 orang yang dianggap PKI tanpa proses peradilan. Bahkan tak sedikit pula korban melayang atas nama pembasmian PKI atau dalam genosida 1965. Selain itu, demi keamanan negara, rezim Orde Baru tidak segan-segan pula menggunakan teror dengan menculik hingga menghabisi nyawa mereka yang dianggap mengganggu keamanan dan ketertiban negara. Contohnya, pada tahun 1980-an, pemerintah Orde Baru menerapkan Petrus atau penembak misterius yang menjadi terapi kejut bagi mereka yang dianggap seorang kriminal tanpa asas kemanusiaan dan keadilan. Operasi Petrus ini pada awalnya bermula di kota Yogyakarta yang kemudian merembet ke berbagai kota lainnya. Tercatat, jumlah korban Petrus sejak tahun 1980 hingga tahun 1985 mencapai lebih dari 1.000 orang meninggal dunia, baik dengan diculik hingga dihabisi secara langsung. Walaupun tindakan yang dilakukan bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban negara, namun Petrus atau penembak misterius ini merupakan tindakan yang tidak bisa dibenarkan. Karena dalam negara demokrasi, seorang kriminal haruslah diproses secara hukum dalam sebuah peradilan dengan tanpa menghilangkan asas kemanusiaan. Dengan dalih menstabilkan politik dalam negeri, pada tahun 1973, pemerintah Orde Baru melakukan penyederhanaan partai. Tujuannya tak lain adalah agar mudah mengontrol partai-partai, terlebih partai-partai loyalis Orde Baru yang hanya digunakan sebagai alat untuk memperkuat kekuasaannya. Menurut pemerintah Orde Baru, ketidakstabilan politik yang terjadi pada masa pemerintah sebelumnya disebabkan oleh sistem kepartaian yang banyak yang mengakibatkan mereka sulit untuk bersatu, sehingga banyak pertarungan partai politik yang tidak sehat dan membahayakan. Untuk mengatasi yang dianggap oleh Orde Baru masalah di pemerintahan sebelumnya, di masa Orde Baru, partai-partai politik harus berfusi dalam 3 partai. Di antaranya, Partai Persatuan Pembangunan atau PPP, Partai Demokrasi Indonesia atau PDI, dan Golongan Karya atau Golkar. Ironisnya, kebijakan ini justru semakin memperkuat dan mendominasi kekuasaan Orde Baru. Akibatnya, tidak ada satupun partai oposisi terhadap pemerintahan, mengingat di masa itu menjadi oposisi pemerintahan sama dengan menenggelamkan dirinya. Hal ini terlihat dalam pemilu-pemilu yang dilakukan, yang mana orang-orang yang mencalonkan diri dalam pemilu sudah ditentukan oleh pemerintah sendiri. Pada tahun 1970-an, ketika penanaman modal asing terus dilakukan dan dengan menjaminkan sumber daya alam Indonesia mengakibatkan kerugian terhadap warga sipil. Oleh karenanya, pada tahun 1974, saat Perdana Menteri Jepang datang ke Indonesia untuk membicarakan kerjasama tentang investasi Jepang di Indonesia, membuat ribuan aktivis, mahasiswa, dan pelajar melakukan demonstrasi besar-besaran dan long march dari Salemba menuju kampus Trisakti. Ironisnya, pemerintah Orde Baru merespon aksi ini dengan tindakan represif yang brutal. Akibatnya, sebanyak 807 buah mobil dan motor buatan Jepang hangus dibakar massa. Selain itu, sekitar 11 orang meninggal dunia dan 300 orang lainnya mengalami luka-luka.
Peristiwa malapetaka ini dikenal dengan peristiwa malapetaka 15 Januari 1974 atau Malari, yang mana peristiwa ini merupakan peristiwa kebrutalan pemerintah terhadap para demonstran yang melepaskan asas kemanusiaan. Tak lama setelah peristiwa Malari, pemerintah Orde Baru kembali melakukan tindakan represif dan pembungkaman. Terbukti, sebagaimana dalam rahasia-rahasia Ali Murtopo, sebanyak 775 orang ditahan dan sejumlah jurnalis serta beberapa tokoh penting yang terlibat dalam peristiwa Malari seperti Hariman Siregar juga ditangkap tanpa melalui proses peradilan. Selain dalam peristiwa Malari, menjelang pemilihan presiden, para mahasiswa kembali melakukan demonstrasi pada tanggal 23 Maret 1978. Tujuannya yakni menuntut berbagai masalah serius terkait etika politik yang tidak sehat yang dilakukan oleh rezim Orde Baru. Selain itu, mereka juga mengkritik pelaksanaan kampanye yang dilakukan Presiden Soeharto dan pola rekrutmen anggota legislatif mulai dari DPRD hingga MPR DPR, termasuk masalah pemilihan gubernur dan bupati di daerah-daerah yang dinilai mencoreng nilai-nilai demokrasi dan keadilan. Akibat berbagai aksi demonstrasi yang dilakukan oleh para aktivis dan mahasiswa, pemerintah Orde Baru akhirnya merespon kondisi ini dengan serius. Oleh karenanya, pemerintah Orde Baru menempatkan militer ke dalam kampus dan memberlakukan kebijakan normalisasi kehidupan kampus atau NKK. Akibatnya, tak sedikit para mahasiswa yang ditangkap oleh militer. Dengan kesempatan yang mulia ini, ingin menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya kepada siapa saja yang merasa dikecewakan atau tidak terpenuhi harapannya selama 5 tahun ini. Tindakan pemerintah Orde Baru ini oleh beberapa sejarawan dinilai sebagai tindakan yang mencerminkan pemerintah otoriter dengan tangan besinya. Di lain sisi, untuk melanggengkan kekuasaannya, pemerintah Orde Baru juga kian membungkam pers. Setidaknya, sebagaimana dalam pers di masa Orde Baru, sekitar 12 penerbit media dicabut izinnya, seperti Harian Kami, Nusantara, Mahasiswa Indonesia, hingga The Jakarta Times. Pemberedelan pers ini menurut pemerintah Orde Baru sebagai upaya agar informasi-informasi yang disampaikan dilakukan dengan objektif. Namun, pada dasarnya, hal ini merupakan suatu dalih pemerintah Orde Baru untuk membungkam oposisi dan peringatan terhadap dunia pers. Tindakan pemerintah Orde Baru yang dinilai semakin represif dan menampakkan taringnya sebagai pemerintah otoriter, selain terhadap mahasiswa dan pers, rezim Orde Baru juga melakukan tindakan represif terhadap umat Islam. Pada tahun 1984, misalnya, seorang penceramah Tanjung Priok, Jakarta Utara ditangkap oleh aparat karena dianggap memberikan ceramah yang provokatif terhadap pemerintah. Hal ini mengakibatkan massa umat Islam di Jakarta melakukan aksi protes terhadap pemerintahan. Ironisnya, rezim Orde Baru lagi-lagi merespon protes umat Islam ini dengan tindakan represif yang berupa aksi kekerasan. Pada tanggal 12 September 1984 di Tanjung Priok misalnya, aparat kian membalas para demonstran umat Islam dengan aksi kekerasan. Akibatnya, lebih dari 100 orang meninggal dunia, serta ratusan orang lainnya mengalami luka-luka. Selain itu, 400 orang ditangkap tanpa diadili, termasuk AM Fatwa. Menurut pemerintah Orde Baru yang bertanggung jawab atas kekejaman ini sebagai tindakan terhadap mereka yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan azas tunggal Pancasila.
Selain peristiwa Malari, peristiwa Tanjung Priok, dan berbagai peristiwa kerepresifan rezim Orde Baru, peristiwa lain yang tak kalah kejamnya juga terjadi di masa kepemimpinan Presiden Soeharto, seperti peristiwa Santa Cruz yang terjadi di Dili, Timor Timur atau Timor Leste pada tahun 1991, hingga peristiwa kerusuhan 27 Juli 1966 atau Kuda Tuli yang terjadi di Jakarta. Berbagai peristiwa dan tragedi yang mewarnai masa rezim Orde Baru mencerminkan bahwa pemerintah Orde Baru merupakan pemerintah yang otoriter. Bahkan, proses politik pada masa pemerintahan Soeharto juga sangat tidak transparan dan bersifat nepotisme, baik dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, dan budaya. Akibatnya, masyarakat menilai bahwa rezim Orde Baru mengabaikan demokrasi dan kebebasan dalam berpendapat hingga tidak adanya pembelaan hak asasi manusia. Kediktatoran pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto memiliki salah satu ciri politik yang khas, yang bahkan beberapa di antaranya bertahan hingga saat ini. Di antaranya korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pemerintahan atau praktek KKN. Kala itu, Presiden Soeharto dengan leluasa memanfaatkan hasil-hasil pertumbuhan dan pembangunan bersama keluarga dan kroni-kroninya, seperti proyek perbankan, real estate, telekomunikasi, mobil nasional, jalan tol, sampai pembangkit listrik. Maraknya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam tubuh birokrasi, lembaga-lembaga negara dan perusahaan negara yang dilakukan oleh kroni dan keluarga Soeharto mengakibatkan meningginya kesenjangan sosial dalam masyarakat. Salah satu kasus dugaan korupsi besar Presiden Soeharto dan keluarganya, yakni adanya Yayasan Super Semar yang dibentuk pada tanggal 16 Mei 1974. Sebagaimana dalam kutipan surat kabar Tempo edisi 1 Oktober 2007, Yayasan Super Semar yang dibuat oleh Presiden Soeharto telah menyelewengkan dana yang terkumpul lebih dari 3,78 triliun rupiah yang mengalir ke sejumlah perusahaan milik keluarga dan kroni Soeharto. Sebagai dalih untuk menutupi kasus korupsinya ini, Presiden Soeharto membungkusnya dengan berupa bantuan beasiswa yang ditujukan kepada para pelajar dan mahasiswa yang tidak mampu. Namun, dana beasiswa bantuan itu diselewengkan oleh Presiden Soeharto dan keluarganya. Selain kasus penyelewengan dana yang dilakukan dalam Yayasan Super Semar, kasus ini juga terjadi pada Yayasan Dana Sejahtera Mandiri. Sebagaimana dalam dugaan kasus korupsi Soeharto, pada tahun 1995, Presiden Soeharto mengeluarkan Kepres nomor 90 tahun 1995 yang isinya menghimbau kepada para pengusaha untuk menyumbangkan 2% dari keuntungannya untuk Yayasan Dana Sejahtera Mandiri. Sumbangan yang diberikan para pengusaha ini ditujukan untuk membantu keluarga-keluarga yang kurang mampu. Namun, Kejaksaan Agung kala itu mencurigai adanya indikasi penyimpangan penggunaan dana yang dilakukan Yayasan Dana Sejahtera Mandiri. In May 1998, Indonesia was feeling the brunt of the economic crisis sweeping East Asia. As rising unemployment and inflation created widespread hardship, disaffection rose at the Indonesian government's ineffectual policies and rampant corruption. Akibatnya, nilai tukar rupiah anjlok menjadi 15.000 per dolar, harga-harga melambung tinggi, hutang luar negeri mencapai lebih dari 163 miliar dolar, banyaknya bank bermasalah, serta pertumbuhan ekonomi merosot hingga minus 20% sampai 30%. Hal ini mengakibatkan pengangguran dan kemiskinan penduduk meningkat sangat tajam. Oleh karenanya, pemerintah Indonesia sempat memohon kepada IMF untuk memulihkan kepercayaan pasar dan menstabilkan kembali nilai rupiah.
Awalnya, IMF menjanjikan paket bantuan sebesar 23 miliar dolar. Namun, IMF menunda bantuan tersebut dengan alasan Indonesia belum memenuhi sejumlah persyaratan. Kondisi krisis ekonomi dan krisis kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan Orde Baru yang dinilai korup inilah yang kemudian mendorong ribuan mahasiswa turun ke jalan untuk berdemonstrasi dengan berbagai tuntutan, terutama tuntutan mundurnya Soeharto sebagai presiden dan mereformasi pemerintahan. Pada tanggal 12 Mei 1998 misalnya, terjadi demonstrasi besar-besaran di kampus Trisakti Jakarta yang mengakibatkan 4 mahasiswa Trisakti meninggal dunia. Kerusuhan ini terjadi akibat memburuknya ekonomi di Indonesia yang mengalami inflasi hingga 77%. Students from major universities throughout the archipelago organized massive rallies calling for fresh elections and effective measures to combat the crisis. The Trisakti tragedy triggered a wave of rioting, killing hundreds during the next 2 days. Pada tanggal 14 Mei 1998, ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia terus-menerus berdemonstrasi di berbagai kampus di Jakarta yang merembet ke berbagai kota-kota yang lain seperti Solo, Surabaya, Medan, Makassar, dan Padang. This was only the latest incidents of Indonesia's student rising to voice the aspirations of the people and being beaten down for their trouble. Puncaknya, pada tanggal 19 hingga tanggal 21 Mei 1998, para aktivis dan mahasiswa bersama-sama rakyat berdemonstrasi di jalan-jalan untuk menuntut Presiden Soeharto mundur dari jabatannya. Singkat kisah, di hari itu juga atau pada tanggal 21 Mei 1998, atas desakan berbagai pejabat dan tokoh serta ultimatum yang ada, Presiden Soeharto menyatakan mundur dari jabatannya sebagai presiden yang telah berkuasa selama 32 tahun. More than 30 years later, after massive popular revolt, General Soeharto finally falls. Berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia